Menurut saya satu perkataan Pak Jokowi yang jujur itu menggambarkan semuanya. Susah tidur. Susah tidur. Karena faktor AC. Ya kalau faktor AC kayak kata faktor kamarnya nggak oke, tapi keceplosan itu kan alam bawah sadar, gitu ya. Nggak bisa tidur karena kapan selesai gitu. Iya, terus kemudian ya apa jangan-jangan mikirin Mama Sinton, Pak Masinton gagal nih masuk DPR, jadi dia nggak bisa tidur, bisa jadi kan ada kedekatan dengan Mama Masinton kan. Tapi anyway, influencer ini menurut saya dia kan ada masanya. Jokowi tidur nyenyak di Istana Garuda membuat para pembencinya menjadi kalang kabut dan bingung mau menyalahkan apa lagi setelah sebelumnya mengaku tidak bisa tidur nyenyak dikarenakan belum jadi, dan sekarang telah jadi dan Jokowi telah tidur nyenyak. Inilah Joko Widodo. Untuk mereka VTRI ini sudah siap 100%. Ya tidak 100%, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil yang detail, yang tadi subuh saya ulangi cek lagi, sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara. Istana Negara ya. Nyenyak. Nyenyak. Pules. Beda sama sebelumnya apa Pak? AC-nya lebih kenceng atau? Apanya? Beda sama sebelumnya kan, kalau sebelumnya belum diatur. Iya, memang belum selesai. Ini pekerjaan besar dan sangat besar. Ini adalah pekerjaan panjang. Jadi Mbak Dita turun di tahapan demi tahapan, step by step, satu-satu. Kalau belum ada AC-nya, salahnya tidur di situ. Sehingga nggak bisa tidur, nyenyak. Kalau tadi malam, ya, nyenyak, pules, subuh bangun langsung muter. Udah muter kemana-mana saya tadi. Nggak tahu dapat berapa puluh titik tadi. Udah coba jogging belum Pak? Ya pagi tadi. Oh, iya. Tadi Udah pagi. belum bangun sih. Iya, tadi pagi Pak Jokowi langsung keliling ya. 20 titik itulah mengapa Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, dikarenakan mengaku kalau Pak Jokowi adalah lebih detail, begitu kata Pak Prabowo Subianto. Dengan tidurnya begitu nyak, tentu saja membuat Rocky Gerung kalang kabut. Karena sebelumnya begitu sangat nyinyir ketika dikatakan Pak Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Ngomong apa adanya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tadi? Nyenyak apa Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak dong. Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Dianggap punya pengaruh oleh masyarakat karena masyarakat menganggap tuh Anda baik loh, gitu. Bukan berarti kemudian kepercayaan masyarakat itu kemudian Anda manfaatkan untuk hal-hal yang menurut saya jadi menumpu mereka gitu. Jadi katakan aja. Menurut saya satu perkataan Pak Jokowi yang jujur itu menggambarkan semuanya. Susah tidur. Susah tidur. Karena faktor AC. Ya kalau faktor AC kayak kata faktor kamarnya nggak oke, tapi keceplosan itu kan alam bawah sadar, gitu ya. Nggak bisa tidur karena kapan selesai gitu. Iya, terus kemudian ya apa jangan-jangan mikirin Mama Masinton, Pak Masinton gagal nih masuk DPR, jadi dia nggak bisa tidur, bisa jadi kan ada kedekatan dengan Mama Masinton kan. Tapi anyway, influencer ini menurut saya dia kan ada masanya ya. Dan kemudian influencer itu menurut saya jadi karena mereka itu kan sebagai influencer harusnya bisa lebih hal yang positif gitu. Jadi kalau ada yang kurang oke, katakan kurang oke, karena imbasnya IKN ini kan kemana-mana. Ada ekonomi yang tidak terlalu baik, terus kemudian mau didorong ke IKN. Ada penggunaan hak lahan 190 tahun, itu kan IKN. Harusnya kan influencer tuh keluarnya begitu-begitu gitu loh. Jangan keluar cuma oh ya saya bersama Pak Jokowi dengan Ibu Iriana ke sana melihat perkembangan IKN. Oh jalannya bagus ya. Kita bisa motoran beberapa kilometer gitu. Habis itu kan nggak tahu lagi gimana. Ya digunakan aja kesempatan. Terkait Pak Jokowi tidak bisa tidur nyenyak dikarenakan AC-nya, inilah merupakan komentar daripada Pak Basuki mengenai ketidaktiduran nyenyak ya. Ya karena AC-nya. Oh. Tapi ruangan ini memang bisa tidak ada AC Pak? Ada ya? AC-nya kan apa sealernya apa itu? Ya kan karena sealernya belum terisi air atau bagaimana? Namanya pertama ya. Oh iyalah. Ya kita open aja kan, karena AC-nya. Ya. Tapi di ruangan lain dingin. Ya
Padahal kemarin sudah tumpengan, sudah doa bersama. Sebelum Nasib Pak itu ya. Hah? Listrik aman. Aman semua. Kayak di mobil kamu kurang itulah, freon atau gitu-gitulah kira-kira. Itulah Pak Basuki yang mengatakan bahwa sebetulnya sudah selamatan ya, sudah tumpengan, tapi karena AC-nya belum jadi sehingga tidurnya Pak Presiden tidak nyenyak. Sementara gladi bersih di Istana untuk persiapan Hari Kemerdekaan ini telah berjalan dengan baik ya. Dilihat dari akun YouTube-nya Dian Rana, upacara persiapan di mana sudah melakukan gladi bersih ya untuk para petugas pengibar bendera atau paskibraka di IKN telah persiapan ya untuk latihan dan dengan sangat ketat dan disiplin tinggi untuk lakukan upacara untuk agar lebih khidmat di hari 17 Agustus ya 2024 yang pertama kali di IKN dan merupakan hari terakhir Pak Presiden Joko Widodo menjabat. Sungguh luar biasa ya. Meskipun tukang nyinyir begitu sangat menggema ya, seperti Henry Satrio, Rocky Gerung, Ikrar Nusa Bakti, dan lain-lainnya menyinyir mengenai IKN, dikatakan IKN adalah tempat buang bayi, jin. Namun demikian kita bisa menyaksikan begitu sangat bagusnya ya persiapan upacara, begitu luar biasa ya. Ini orang-orang yang terpilih ya, tentunya orang-orang yang terpilih untuk menjadi petugas upacara atau pengibar bendera di ibu kota Nusantara. Dan Presiden Joko Widodo juga telah mencoba kereta tanpa rel atau ART yang ada di IKN dan telah diadakan uji coba ini bersama Menhub Budi Karya Sumadi mengikuti dan naik kereta ini dilakukan untuk masa coba. Dan katanya nanti gratis ya untuk masyarakat yang ingin mencoba kereta tanpa rel ini selama 1 bulan ya sebelum dikomersilkan atau untuk diberikan masyarakat nantinya ya, yang menjadikan rute kepada masyarakat ya di ibu kota Nusantara khususnya. Kalau kita saksikan ini adalah merupakan lapangan sepak bola di ibu kota Nusantara. Kelihatannya nih kipernya nih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Ini sport center ya. Pak Joko juga ikut menyaksikan. Di sana ada marketnya ya. Kita dengarkan Pak Jokowi ya. Transportasi massal di IKN itu berbasis listrik ya, energi hijau. Energi hijau ya. Dan tadi ART autonomous rapid transitnya itu
itu listrik. Itu yang kita harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya energi hijau. Apakah sudah bisa digunakan nanti tanggal 17 Agustus Pak? Kereta ekonomi? Ya tadi digunakan. Bisa terkait. Tadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar. Dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, memang cukup untuk itu. Cocok ya, pas Kota-kota ya. lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang Murah. berbasis energi hijau. Kota-kota seperti Surabaya, Semarang. kemudian Makassar, Medan, Bandung, saya kira sudah memerlukan transportasi massal seperti ini. Kalau kita pengen, ini kan harganya kira-kira 70-an miliar satu Gerbong. unit ya. Unit ya. Unit rangkaian kira-kira 70. Nah, kalau kita mau membangun MRT itu per kilonya 2,3 triliun. Kalau kita mau membangun LRT itu kurang lebih 700 miliar per kilometer. Bedanya di situ. Ini tidak Menggunakan rel. berbasis rel, jadi lebih murah. Nggak bangun infrastruktur dasarnya, nggak memakai jalan yang ada. Problemnya sekarang ini memang hampir di semua kota jalannya kurang lebar, itu masalahnya. Ya, tidak semua kota bisa memakai ART ini. Ya. Untuk training center sendiri ini Pak akan digunakan tim mana gitu Pak? Karena kan kalau dilihat udah siap lapangan ini. Akan digunakan untuk timnas mungkin? Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan. 88 lapangan. Ini ada yang dari PSSI, dari FIFA, dari AFC. Jadi banyak sumbangan. Bagus. Artinya timnas siap Pak? Timnas siap pakai di sini? September. Bapak, izin Bapak, Karena untuk nginepnya juga sudah siap. Pak, terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Bapak, Pak. Apa? Partai Golkar kan partai pengusung Bapak. Apakah mundurnya Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak gitu Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Cukup ya. Masyarakat di IKN masih merasa mengeluh tentang air, kebisingan, dan polusi, Pak. Bagaimana pembangunan IKN supaya inklusif melibatkan masyarakat lokal? Ya kita ini kan selalu mengajak bicara partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan. Tapi memang yang namanya bangun itu kalau nggak ada suara tang-teng nggak bangun. Ya. Ya, terima kasih Pak. Reshuffle lagi Pak. Ada? Isu reshuffle lagi. Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan Bapak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.